Zaman dahulu kala sebelum ada TikTok dan Velocity, ada seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Raja itu memiliki dua anak. Anak sulungnya Purbararang. Ia memiliki hati licik dan tidak mau kalah. Ia memiliki tunangan yang bernama Raden Indrajaya, dan anak bungsunya Purbasari memiliki hati yang bersih dan lembut. Suatu hari, Bu, sepertinya ini saatnya kita untuk mencari pengganti untuk meneruskan kerajaan. Betul itu, ayo kita panggil Purbararang dan Purbasari. Pengawal, tolong panggilkan Purbasari dan Purbararang. Baik, Yang Mulia. Anak-anakku, Bapak ini sudah tua. Sepertinya Bapak ingin mencari penerus kerajaan. Salah satu dari kalian akan dipilih untuk meneruskan kerajaan. Pak, kayaknya Purbasari cocok menjadi penerus kerajaan ini. Kenapa harus ke Purbasari, Bu? Aku juga bisa kok. Lagian, tahta harusnya turun ke anak sulung. Kami mencari penerus yang bertanggung jawab, Purbararang. Dan untuk Purbasari, kamu akan dijodohkan dengan pangeran kerajaan Bumi Batara. Dijodohkan? Enggak, Bu, aku nggak mau. Mau tidak mau, kamu harus menerima 2 hari lagi. Raja dan Ratu Kerajaan Bumi Batara akan datang bersama putranya. Kamu harus bersiap. Kalian pikir aku bakal marah? Aku chill, santai aja lah. Asal kalian tahu aja, Purbararang gak pernah kalah. Aku putri, banyak koneksi. Sekali ku suruh langsung beraksi. Pakai dukun, pakai racun, halalkan cara apapun. Purbasari salah jalan. Purbasari salah lawan. Kita bikin jerawatan biar diusir jauh ke hutan. Bye-bye. mendengar Purbasari akan menjadi ratu, Purbararang memberitahu tunangannya, dan tunangannya menyarankan untuk menemui dukun sakti. Setelah menceritakan semuanya kepada dukun sakti, sang dukun memberinya ramuan. Beri ramuan ini kepada Purbasari. Setelah meminum ini, ia akan terkena penyakit langka yang susah disembuhkan. Makasih, Mbah. Esokan harinya, Purbararang memberi minuman itu kepada Purbasari. Suruh Purbasari minum ini. Minuman apa itu, Tuan Putri? Tuan Putri Purbasari tidak boleh mengkonsumsi sesuatu sembarangan. Sudahlah, kasih saja dengan Purbasari. Pengawal Purbasari pun memberi minuman itu kepada Purbasari, dan betul saja, Purbasari terkena penyakit gatal-gatal yang membuat kulitnya menjadi merah-merah. Padahal hari ini ada pertemuan dengan raja dan ratu dari kerajaan Bumi Batara. Duh, kenapa badan aku gatal-gatal gini ya? Hah? Gimana bisa muka aku jadi merah-merah gini? Mana hari ini pangeran mau datang? Siang itu mereka pun berkumpul di ruang makan. Purbasari, kenapa kamu menutupi mukamu, Nak? Mungkin Purbasari malu karena ada pangeran.
Tidak usah malu Purbasari. Mungkin dia malu karena mukanya merah-merah. Maafkan saya yang mulia, sepertinya saya tidak pantas untuk Anda. Tapi Purbasari, Raja yang merasa malu melepas tatah Purbasari sebagai ratu dan Purbarara menggantikan posisinya sebagai ratu. Karena malu memiliki anak yang mempunyai penyakit langka, Raja membuatkan gubuk kecil di tengah hutan untuk Purbasari dan pengawalnya tinggal. Oh papa, apa salahku? Kenapa papa mengusirku? Aku tidak bersalah. Purbararanglah penyebab semua ini. Gak ada siapa-siapa, sendirian tanpa arah, hitam gelap gulita. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Putri, apakah Tuan Putri baik-baik saja? Mulai sekarang jangan panggil aku Tuan Putri lagi. Aku sudah tidak dianggap di kerajaan. Panggil saja aku Purbasari. Saat mencari buah-buahan di hutan, Purbasari bertemu dengan Lutung. Hai Lutung, aku punya pisang nih. Kamu mau? Mau dong. Kok kamu bisa ngomong? Sebenarnya aku ini pangeran dari kerajaan Aksara. Aku dikutuk karena melakukan kesalahan, dan beginilah penampilanku sekarang. Mana mungkin seorang pangeran dikutuk jadi lutung? Ada-ada aja. Sejak hari itu, Lutung dan Purbasari menjadi teman baik, dan Lutung memohon kepada dewa agar membuat air sungai menjadi air sakti yang bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Mukaku kenapa bisa kembali lagi? Zazah, lihat mukaku kembali jadi semula. Wah, selamat ya Purbasari. Kayaknya kamu harus kembali lagi deh ke kerajaan dan mengambil kembali tahta kamu. Kayaknya aku udah nyaman di sini bersama kamu dan Lutung. Wah, muka kamu udah balik semula. Selamat Purbasari. Terima kasih semuanya. Tapi kayaknya aku nggak mau kembali ke kerajaan. Ini kita di sini aja. Aku udah bahagia di sini. Setelah pengawal membujuk Purbasari untuk kembali ke kerajaan dan akhirnya Purbasari pun setuju, tapi dengan syarat dia ingin mengajak Lutung untuk tinggal di kerajaan. Purbasari, kenapa penyakitmu bisa sembuh? Dan kenapa kamu balik ke kerajaan ini? Kamu udah bikin malu, tahu nggak? Purbasari, apa itu kamu, Nak? Iya Bapak, ini Purbasari. Maaf ya Ibu, aku sudah mempermalukan kerajaan kita. Kami semua sudah memaafkan kamu, Nak. Pak, apa sebaiknya tahta ratu dikembalikan saja kepada Purbasari? Enggak bisa gitu. Gimana kalau kita lomba aja? Siapa yang menang dia akan mendapatkan tahta ini. Aku setuju, kita lomba apa? Gimana kalau kita lomba ketampanan pasangan? Pasangan yang paling tampan dia yang menang. Purbasari pun setuju. Walaupun tunangannya Purbararang tampan, tapi ia tidak takut kalah dan memilih Lutung untuk menjadi pasangannya. Seekor lutung. Purbasari, ini lomba ketampanan pasangan, bukan lomba membawa hewan. Lutung yang garam pun menunjukkan wujud aslinya di depan raja dan ratu dan seisi kerajaan. Lutung, ini wujud asli kamu. Iya kan? Aku sudah bilang. Tapi kamu gak percaya. Maaf ya, aku sempat gak percaya sama kamu.
Jadi gimana Purbararang? Sudah terbukti kan kalau pasangan aku lebih tampan? Purbararang yang kalah mau tidak mau memberikan tahtanya kembali kepada Purbasari. Setelah melewati hidup yang rumit, akhirnya Purbasari dan Lutung hidup bahagia selamanya.